Setiap hari, kita bangun dan bercermin. Kita perbaiki wajah, kita rapikan penampilan. Kita ingin terlihat baik di mata manusia. Tapi pernahkah kita bertanya, saat Allah melihat kita, apa yang pertama kali Dia nilai? Bukan kulit yang cerah, bukan wajah yang rupawan, bukan pakaian yang rapi. Karena ada sesuatu dalam diri kita yang sering kita abaikan. Padahal, disitulah Allah memandang seorang hamba. Dan jika hari ini Allah menilaimu, apakah yang Dia lihat? Sudah siap bertemu dengannya? Sejak kecil, kita diajarkan untuk terlihat baik. Wajah dirawat, pakaian diperindah, nama dijaga di hadapan manusia, karena manusia menilai dari apa yang terlihat. Tapi Allah tidak melihat seperti itu. Allah tidak bertanya, seberapa indah wajahmu? Tidak pula, seberapa tinggi jabatanmu? Allah melihat ke tempat yang jarang kita perhatikan. Hati, tempat niat disembunyikan, tempat dusta atau kejujuran berdiam, dan dari sanalah nilai seorang hamba ditentukan. Dengarkan baik-baik, ini bukan kata manusia. Ini adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sabda yang mengubah cara kita memandang diri sendiri. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian, bukan wajah yang kalian rawat setiap hari, bukan penampilan yang kalian banggakan. Dan Allah tidak pula melihat harta kalian, bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan apa yang membuatmu terlihat hebat di mata manusia. Akan tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Hati, tempat niat disembunyikan, tempat keikhlasan diuji, dan amal yang dilakukan diam-diam atau dipamerkan terang-terangan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis riwayat Muslim. Jika hari ini kamu merasa kecil, kamu merasa tidak dianggap, mungkin kamu sedang dinilai oleh Allah, bukan oleh manusia. Hati bukan sekadar daging yang berdetak, tapi tempat niat dilahirkan, tempat kejujuran disembunyikan. Di sanalah iman tumbuh atau perlahan mati tanpa disadari. Hati yang sama bisa terlihat taat di luar, tapi kosong di dalam. Dan hati yang sama bisa terlihat biasa di mata manusia, tapi bercahaya di hadapan Allah. Allah tidak menunggu wajahmu menoleh ke langit. Allah menunggu hatimu benar-benar kembali. Karena satu hati yang ikhlas lebih bernilai daripada ribuan amal yang ingin dipuji. Dan di sanalah Allah memandangmu, bukan pada apa yang kau tampilkan, tapi pada apa yang kau sembunyikan. Bisa jadi, tak ada yang mengenal namamu. Kau tidak terkenal, tidak dipuji, tidak disebut-sebut manusia. Tapi setiap langkahmu dicatat langit. Saat kau menahan amarah tanpa sorotan, saat kau berbuat baik tanpa saksi, saat kau menangis hanya di hadapan Allah. Disitulah nilaimu diangkat, bukan karena siapa yang melihatmu, tapi karena siapa yang kau harapkan melihatmu. Dan seringkali yang tersembunyi di bumi justru paling bercahaya di langit. Para ulama mengajarkan, hati bukan sekedar tempat merasa, ia adalah tempat Allah memandang seorang hamba. Ibnul Qayyim berkata, hati yang hidup adalah hati yang mengenal Tuhannya, bukan hati tanpa dosa, tapi hati yang selalu kembali. Ada hati yang tampak baik di hadapan manusia, namun gelap di hadapan Allah. Dan ada hati yang terluka, penuh kekurangan, tapi jujur dalam taubatnya. Imam Al-Ghazali menjelaskan, penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit badan. Karena badan yang sakit masih bisa hidup,
Tapi hati yang mati membuat manusia kehilangan arah. Hati yang selamat bukan yang tak pernah jatuh, tapi yang tak betah berlama-lama dalam dosa. Ia takut saat dipuji, ia gelisah saat amalnya diketahui manusia, karena ia lebih rindu dinilai oleh Allah daripada disanjung dunia. Maka jika hari ini hatimu terasa berat, jangan hanya memperbaiki yang terlihat. Duduklah sebentar, diamlah dalam sujud, dan tanyakan pada hatimu, untuk siapa semua ini aku lakukan? Ada amal yang terlihat indah, namun tak pernah sampai ke langit. Bukan karena amal itu kecil, tetapi karena niatnya tercampur. Allah tidak bertanya, berapa banyak yang kau lakukan? Allah bertanya, untuk siapa kau melakukannya? Banyak orang menangis di hadapan manusia, tapi kering di hadapan Allah. Dan ada hamba yang tak pernah dipuji, namun amalnya bergetar di langit. Kejujuran hati, itulah ujian yang paling sunyi. Jika hari ini kau merasa tak dihargai, jangan buru-buru kecewa. Bisa jadi Allah sedang menyelamatkan niatmu. Tidak semua amal yang dipuji diterima. Ada amal yang terlihat besar di mata manusia, namun ringan di hadapan Allah, dan ada amal yang tak pernah dipuji, tak pernah direkam, namun berat di timbangan langit. Yang pertama dilakukan demi suara manusia, yang kedua dilakukan demi ridha Allah. Rasulullah mengingatkan kita bahwa amal yang paling berbahaya bukanlah yang sedikit, tetapi yang dilakukan agar dilihat, karena riya menghapus pahala. Tanpa kita sadari, maka tanyakan pada hati, siapa yang sebenarnya aku cari? Jika hari ini hatimu terasa lelah, bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena hatimu terlalu lama menanggung beban yang bukan miliknya. Kita lelah bukan karena kurang dipuji, tapi karena terlalu ingin terlihat baik di mata manusia. Padahal Allah tidak pernah meminta kita sempurna di luar. Allah hanya meminta kita jujur di dalam. Jika selama ini amalmu terasa kosong, mungkin bukan amalnya yang salah, tapi niat yang pelan-pelan bergeser. Maka hari ini jangan perbaiki wajahmu, perbaikilah hatimu, kembalikan niatmu kepada Allah. Pulangkan hatimu ke tempat ia seharusnya bersandar, karena hati yang kembali, meski penuh luka, lebih Allah cintai daripada amal besar yang dipamerkan. Dan taubat bukan tentang seberapa bersih masa lalumu, tapi tentang seberapa jujur langkahmu hari ini untuk kembali kepadanya. Ya Allah, jika selama ini kami sibuk memperbaiki yang terlihat, ampunilah kami jika kami lebih takut pada penilaian manusia daripada pandangan-Mu. Ampunilah kami, ya Allah, bersihkanlah hati kami dari riya, dari sombong yang tersembunyi, dari amal yang ingin dipuji. Jadikan kami hamba yang sederhana di mata manusia, namun mulia di sisi-Mu. Jika amal kami sedikit, maka ikhlaskanlah ia. Jika hati kami kotor, maka sucikanlah ia. Dan jika suatu hari kami berdiri di hadapan-Mu, jangan Engkau nilai wajah kami, tapi terimalah hati kami. Amin. Allahumma tahhir qulubana minar riya wan nifaq waj'al a'malana khalisatan liwajhik. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari riya dan kemunafikan, dan jadikan amal kami ikhlas hanya untuk-Mu. Kelak, saat kita berdiri sendiri di hadapan Allah, tidak ada lagi yang bertanya, seberapa tampan wajahmu atau seberapa hebat pencapaianmu. Yang ditanya hanya satu, dengan hati seperti apa Engkau datang kepadaku. Wajah akan menua, nama akan dilupakan, tapi hati, jika ia bersih, ia akan menjadi cahaya
Jika ia sombong, ia akan menjadi beban. Maka sebelum waktu habis, mari kita pulang. Bukan dengan wajah yang indah, tapi dengan hati yang selamat. Kelak, wajah yang hari ini kita banggakan akan kembali menjadi tanah. Nama yang sering dipuji manusia akan dilupakan. Tapi, ada satu yang tak pernah luput dari pandangan Allah, hatimu. Jika ia bersih, ia akan bercahaya di hari gelap. Jika ia ikhlas, ia akan menjadi penolong ketika tak ada siapa-siapa. Maka jangan sibuk menjadi indah di mata manusia. Jadilah tulus di hadapan Allah. Allah melihat hatimu. Hadis riwayat Muslim.